Hai, kembali lagi bersama saya. Pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai dinamika dan tantangan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pertama-tama kita bahas mengenai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang telah dirumuskan sejak tahun 1945. Pancasila telah menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, ternyata Pancasila tidak luput dari dinamika dan berbagai tantangan. Nah, mari kita mulai membahas dari dinamika Pancasila. Sejak dirumuskan, Pancasila telah menghadapi berbagai upaya untuk mengubah dan menggantinya dengan ideologi lain. Tantangan Pancasila semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan Pancasila untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia. Proses perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 merupakan momen monumental dalam sejarah bangsa Indonesia. Di tengah pergolakan dan perjuangan kemerdekaan, para pendiri bangsa dengan penuh pemikiran dan pertimbangan matang menggali nilai-nilai luhur bangsa yang kemudian dirumuskan menjadi 5 sila Pancasila. Nah, kita akan membahas melalui 3 orde di mana dirumuskan Pancasila. Di sini kita akan membahas perkembangan Pancasila dari periode Orde Lama, Orde Baru, serta Reformasi. Sejarah bangsa Indonesia, Pancasila telah mengalami beberapa kali perubahan rumusan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi yang dinamis dan selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Contohnya pada Piagam Jakarta, terdapat 7 kata dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 7 kata tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia. Pada masa Orde Lama, Pancasila diinterpretasikan sebagai Pancasila Marhaenisme, sedangkan pada masa Orde Baru, Pancasila diinterpretasikan sebagai Pancasila Eka Prasetya Pancasila. Kedua interpretasi ini dianggap sebagai bentuk manipulasi Pancasila oleh rezim penguasa untuk kepentingan politiknya. Meskipun mengalami berbagai interpretasi dan manipulasi, Pancasila tetap eksis dan menjadi ideologi bangsa Indonesia hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kekuatan dan daya tahan yang luar biasa. Kemudian kita akan membahas tantangan Pancasila. Dalam perkembangan Pancasila, ternyata Pancasila mengalami berbagai tantangan, yaitu yang pertama, globalisasi dan modernisasi. Arus globalisasi dan modernisasi membawa perubahan dan pengaruh baru dalam berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, ekonomi, dan budaya. Munculnya nilai-nilai baru yang dapat menggeser nilai-nilai Pancasila seperti materialisme, individualisme, hedonisme, dan liberalisme. Yang kedua yaitu radikalisme dan intoleransi. Munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengancam ideologi Pancasila, ancaman terhadap kerukunan dan persatuan bangsa dengan memicu konflik dan perpecahan. Tantangan yang ketiga yaitu korupsi dan demoralisasi. Rendahnya moralitas dan maraknya korupsi yang menggerogoti nilai-nilai Pancasila melemahkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan Pancasila. Dan yang terakhir yaitu ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat memicu konflik dan mengancam persatuan bangsa. Nah, dari tantangan Pancasila ini dapat kita upayakan untuk menghindari tantangan-tantangan tersebut, yaitu pertama melalui pendidikan, yaitu kita menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui pendidikan formal maupun informal.
Upaya yang kedua juga kita bisa melalui kebudayaan, yaitu membumikan nilai-nilai Pancasila dalam karya seni dan budaya. Upaya yang ketiga yaitu menindak tegas pelanggaran hukum serta korupsi. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial serta meningkatkan dialog dan komunikasi antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat. Itulah penjelasan singkat